Selamat sore yang terhormat Pak Hani Subakti selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etnomatematik, pranata, mangsa sistem, dan upaya lahir mati di Yogyakarta. Selanjutnya, berikut nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Fitri Nur Fadila, saya sendiri Elisa Inatutawara, Jenny Anggraini, Mumtaz Suci Salsabila, Resta Apriana, Priska Nuraida Refri Suryani, Siti Devi Wahyuni, Wahyu Tri Safira Putri. Latar belakang, etnomatematika adalah cara mempelajari dan menggabungkan ide, cara, teknik yang telah digunakan dan dikembangkan oleh sosiokultur atau anggota budaya yang berbeda. Etnomatematika mencoba memposisikan kembali matematika agar berakar pada budaya yang berbeda, menampung ide-ide yang berbeda, sehingga siswa menjadi nalar yang kritis, demokratis, dan toleran. Oleh karena itu, etnomatematika sebagai inovasi pedagogis dalam pembelajaran matematika bertujuan agar siswa mencintai matematika, termotivasi, dan meningkatkan kreativitas dalam mengerjakan matematika. Metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi, yaitu metode yang menggambarkan budaya suatu komunitas. Spradley dan McCarthy 1989. Etnografi dipilih sebagai metode dalam penelitian ini karena sejalan dengan tujuan etnomatematika yang mempelajari bahasan, metode, dan teknik dalam suatu budaya tertentu dari pandangan asli anggota budaya tersebut. Escher dan Di Ambrosio 1994, Shirley dan Palhares 2016. Metode etnografi melibatkan pembelajaran tentang budaya melihat, mendengar, berbicara, dan bertindak dengan cara yang berbeda dengan cara yang mereka temukan sendiri. Spradley dan McCarthy 1989. Dalam penelitian ini digunakan 3 batas wilayah cakupan yang menjadi dasar penentuan subjek penelitian, yaitu kesatuan masyarakat yang terdiri dari pendidikan yang berbicara satu bahasa atau aksen dalam bahasa yang sama, kesatuan masyarakat yang dibatasi oleh batas-batas wilayah politik, administratif, dan kesatuan masyarakat memiliki pengalaman yang sama. Oke, next. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya Yogyakarta memiliki pemodelan matematika yang disebut pranata mangsa. Selain itu, pranata mangsa membagi 1 tahun menjadi 12 satuan waktu sesuai dengan penanggalan matahari. Next. Mangsa Kasa atau musim pertama. Mangsa Kasa ini adalah musim pertama berlangsung selama 22 hari dan dimulai dari 22 Juni hingga 1 Agustus 2013. Pada musim ini, kejadian alam di darat ditandai dengan suhu dingin dan berfluktuasi, daun berguguran dan tidak ada hujan, sedangkan kejadian alam di laut ditandai dengan arus barat dan angin timur. Yang kedua, Mangsa Karo.
Mangsa Karo merupakan musim kedua yang berlangsung selama 23 hari dimulai dari tanggal 2 Agustus sampai dengan 24 Agustus. Pada musim ini, kejadian alam di darat ditandai dengan pohon mulai berbunga, suhu dingin, dan udara kering. Sedangkan kejadian alam di laut ditandai dengan permukaan laut yang sejuk, angin timur yang kencang, dan arus barat yang kuat. Yang ketiga, Mangsa Katelu. Mangsa Katelu merupakan musim ketiga yang berlangsung selama 24 hari dimulai dari tanggal 25 Agustus sampai dengan 17 September. Pada musim ini, kejadian alam di darat ditandai dengan angin timur yang kencang, bunga yang berguguran, umbi yang mulai bertunas, dan suhu yang sejuk. Sedangkan kejadian alam di laut ditandai dengan permukaan laut yang sejuk, air laut yang keruh, dan penampakan ubur-ubur. Musim keempat yaitu Mangsa Kapat. Mangsa Kapat merupakan musim keempat yang berlangsung selama 27 hari dimulai dari tanggal 18 September sampai dengan 12 Oktober. Kejadian alam di darat ditandai dengan suhu dingin, bunga tumbang, dan angin sedang. Sedangkan kejadian alam di laut ditandai dengan perubahan arus air laut. Mangsa kelima. Mangsa kelima merupakan musim kelima berlangsung selama 27 hari, dimulai dari 13 Oktober hingga 8 November. Kejadian alam di darat ditandai dengan mulai turunnya hujan, dahan pohon mulai bertunas, dan angin bertiup sedang. Sedangkan kejadian alam di laut ditandai dengan permukaan laut yang hangat, munculnya udang-udang kecil, dan air laut yang keruh. Mangsa ke-6 atau mangsa ke-6. Mangsa ke-6 merupakan musim ke-6 berlangsung selama 43 hari, mulai dari tanggal 9 November sampai 21 Desember. Kejadian alam di darat pada musim ini ditandai dengan curah hujan sedang, pepohonan yang mulai berbuah, dan angin sedang. Sedangkan kondisi alam di laut ditandai dengan permukaan laut yang hangat, angin bertiup ke arah barat, arus air yang bergerak ke timur, dan air laut yang keruh. Next. Yang ketujuh ada Mangsa Kapitu, yang merupakan musim ketujuh, yang berlangsung selama 23 hari dimulai dari tanggal 22 Desember sampai 2 Februari. Pada musim ini, kejadian alam di darat ditandai dengan hujan deras dan sungai mulai meluap. Sedangkan kejadian alam di laut ditandai dengan air laut yang keruh dan air bertiup ke arah barat. Yang kedelapan ada Mangsa Kawolu, yang merupakan musim ke-8 berlangsung selama 27 hari dimulai dari tanggal 3 Februari sampai dengan 29 Februari. Pada musim ini, kejadian alam di darat ditandai dengan angin barat yang kuat dan hujan lebat. Sedangkan kejadian alam di laut ditandai dengan angin barat yang bertiup kencang, arus timur semakin lambat, dan air laut menjadi keruh. Yang ke-9 ada Mangsa Kasanga, yang merupakan musim ke-9 berlangsung selama 25 hari dimulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan 25 Maret. Pada musim ini, kejadian alam di darat ditandai dengan arah angin yang tidak menentu. Sedikit hujan meskipun sungai masih tergenang dan bunga mulai berjatuhan. Sedangkan kejadian alam di laut ditandai dengan adanya burung camar. Air laut keruh, arus timur lambat, dan arus kecil ombak. Yang ke-10 ada Mangsa ke-10, yaitu merupakan musim ke-10, berlangsung selama 24 hari mulai dari 26 Maret hingga 18 April. Pada musim ini, kejadian alam di darat ditandai dengan angin sedang dan burung mulai menetas, sedangkan kejadian alam di laut ditandai dengan perubahan arus air. Yang ke-11 ada Mangsa Desta, yaitu musim ke-11 yang berlangsung selama 23 hari dimulai dari tanggal 19 April sampai 11 April. Pada musim ini, kejadian alam di darat ditandai dengan tidak turunnya hujan dan bunga-bunga berjatuhan, sedangkan kejadian alam di laut ditandai dengan adanya burung camar. Yang ke-12 yaitu Mangsa Sadha, yang merupakan musim ke-12 yang berlangsung selama 41 hari dimulai dari tanggal 12 Mei sampai dengan 21 Juni. Pada musim ini, kejadian alam di darat ditandai dengan tidak adanya hujan dan daun-daun berguguran. Petani masih memanen padi, sedangkan nelayan menangkap ikan marlin, tuna, dan ikan layar. Next.
Ya, baik, selanjutnya bagi orang Jawa yang berprofesi sebagai petani dan nelayan, Pranata Mangsa memainkan peran penting dalam kehidupan mereka, tidak hanya sebagai cara untuk memahami alam, tetapi juga untuk menentukan prediksi kemungkinan cuaca buruk, untuk memprediksi arah arus laut, dan untuk menemukan waktu untuk pembibitan, pertumbuhan, dan panen. Dalam tabel tersebut terdapat beberapa hitungan, yaitu untuk musim Januari sampai Juni, rumus yang digunakan adalah mangsa sama dengan nilai bulan Januari sampai Juni ditambah 6. Dan untuk musim dari Juli sampai Desember, rumus yang digunakan adalah mangsa sama dengan nilai bulan, yaitu Juli sampai Desember dikurang 6. Next. Baik, selanjutnya di tabel tersebut ada urutan hari nasional dan pasaran serta nilai-nilainya. Untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu memiliki nilai yang berbeda-beda dan juga nama hari pasaran yang berbeda. Dalam masyarakat Jawa, istilah Neptuataweton juga didefinisikan sebagai hari kelahiran seseorang, juga digambarkan sebagai kombinasi dari nasional dan pasaran hari. Sejumlah ramalan ini masih digunakan dalam masyarakat Jawa. Selain penalaran dari rasio manusia tentang hubungan antara kehidupan dan alam semesta, beberapa prediksi di primbon, ramalan buku, atau peringatan yang telah digunakan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat dijelaskan secara rasional dengan menggunakan pemodelan matematika seperti ramalan hari lahir, hari peringatan dari hari kematian, dan ramalan hari pada tahun tertentu. Next. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Dalam menentukan musim, masyarakat Yogyakarta menggunakan sistem 1-10 musim. Budaya Yogyakarta memiliki pemodelan matematika yang disebut Pranata Mangsa. Pranata Mangsa adalah kalkulator musim yang unik. Pranata Mangsa merupakan sistem penanggalan atau kalender yang dikaitkan dengan aktivitas pertanian, khususnya untuk kepentingan bercocok tanam atau penangkapan ikan. Kalender Pranata Mangsa disusun berdasarkan pada peredaran matahari. Kalender ini memiliki satu siklus dengan periode 365 hari atau 366 hari. Dengan menggunakan kalkulator ini, nelayan dapat mengetahui ikan mana yang akan ditangkap dan alat apa yang akan digunakan. Fungsinya bagi petani adalah untuk memutuskan tanaman mana yang akan ditanam dan kapan memanennya. Ditemukan juga bahwa pemodelan matematika digunakan dalam menentukan tanggal atau upacara kelahiran sampai kematian. Orang-orang yang berkabung pada hari ke-3, 7, 40, 100, dan hari ke-1000 mendoakan orang yang telah meninggal. Mereka juga merayakan ulang tahun mereka dengan menggunakan Neptuari. Penetapan tanggal lahir sampai mati menggunakan pemodelan matematika mengintegrasikan modulo 5 dan 7. Terakhir, ritual ini masih ada di masyarakat Yogyakarta yang tinggal di pedesaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan masukkan pertanyaan yang ada pada kolom komentar di bawah. Terima kasih, selamat sore.